Shalom, selamat datang kembali di channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam jam doa pagi saat ini. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Kau memberikan kesehatan bahkan kekuatan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam diri kami sehingga nantinya kami bisa paham dan mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya membawakan tema yaitu mengikut Kristus membawa perubahan dari Filipi 3 ayat 10-11. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tinggal di satu negara yang namanya negara Indonesia. Negara ini ketika mengadakan pergantian pemimpin pastilah ada yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Negara kita ini memiliki sistem yang namanya sistem demokrasi, di mana masyarakat perlu memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa ini dengan cara yaitu mengadakan pemungutan suara. Nah, bukan hanya negara tapi di setiap daerah-daerah di Indonesia juga diperlukan seorang pemimpin yang biasanya disebut gubernur. Bahkan ada juga yang di bawahnya yaitu disebut bupati. Mereka biasanya ketika sedang masa pemilu menawarkan diri dengan cara promosi atau biasa disebut dengan kampanye. Ketika berkampanye, ada calon-calon yang berjanji akan membawa perubahan. Contohnya ketika di daerah-daerah mereka menawarkan diri akan berjanji akan memperbaiki jalanan yang rusak. Kemudian mereka berjanji akan mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Kali ini Filipi 3 ayat 10-11 mengatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kali ini kita memperingati yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitan Kristus sendiri merupakan salah satu titik awal di mana perubahan sejarah manusia. Dengan kebangkitan Kristus ada banyak sekali kisah-kisah manusia, bahkan mungkin kita sendiri mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Banyak sekali perubahan yang mungkin dalam diri kita yang tadinya tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Kalau di Indonesia ini ada banyak sekali suku-suku yang menolak Injil, namun kemudian menjadi suku yang mau mengikut Kristus dan percaya Injil karena Tuhan mengutus orang-orang untuk masuk ke dalam suku-suku tersebut sehingga menjangkau mereka. Ada juga yang tidak percaya kepada Kristus, namun karena kuasa kebangkitannya banyak yang percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini terjadi karena ketika mengikut Kristus pastilah ada perubahan. Dari yang sebelumnya mungkin belum menerapkan kasih, tapi karena mengikut Kristus jadi berubah dan juga mau menerapkan kasih kepada sesama. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya perlu yang namanya menaruh kepercayaan kepada Kristus. Karena Kristus sendiri telah mati bagi kita, menebus dosa setiap kita. Kita harus benar-benar percaya bahwa Kristus akan menjaga kita. Karena kuasanya, kita sebagai orang berdosa, kita sebagai orang yang diselamatkan haruslah terus percaya kepada Kristus. Ia bahkan rela mati bagi kita orang percaya. Ia menebus dosa kita karena kasih yang ada pada Kristus. Ia bahkan menghendaki kehidupan bagi kita yang berdosa, bukan kematian. Dengan perkataannya bahwa Ia adalah jalan, kebangkitan, dan hidup.
Maka kita sebagai orang percaya perlu yang namanya menghendaki kuasa kebangkitan Kristus ini, seperti yang telah dikatakan Paulus tadi dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Karena kuasa kebangkitannya, orang-orang yang dahulu mungkin jauh dari Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus telah bangkit menyelamatkan setiap orang, semua orang bisa menjadi berubah dan meninggalkan kehidupan lama mereka. Semoga semakin banyak lagi orang yang mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan mulai mengikut Kristus. Karena mengikut Kristus membawa perubahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengajak orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus dengan menyadarkan mereka bahwa Kristus benar-benar menebus dosa kita dengan kuasanya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, maka kematiannya di atas kayu salib tidak akan sia-sia. Demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi kami setiap manusia yang berdosa ini. Sungguh kami bersyukur Engkau merawat dan menjaga kami sampai saat ini. Kami akan terus berkomitmen Bapa untuk percaya kepada Kristus, karena kuasa kebangkitannya merupakan langkah awal bagi kami meninggalkan kehidupan lama kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.